Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini akan membahas mutasi gen dan mutasi kromosom. Simak baik-baik ya video pembelajarannya. Kita bahas kali ini tentang mutasi gen. Apa sih itu mutasi gen? Mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada molekul DNA. Dan mutasi gen ini ada dua macam, yaitu substitusi pasangan basa nitrogen, itu yang pertama, dan yang kedua adalah pergeseran kerangka. Yuk kita bahas dulu yang pertama, yaitu substitusi pasangan basa nitrogen. Maksudnya, substitusi pasangan basa nitrogen adalah penggantian satu nukleotida dan pasangannya di dalam untai DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lain. Untuk substitusi pasangan basa nitrogen ini ada dua macam, yaitu transisi dan transversi. Apa sih itu transisi? Transisi adalah substitusi atau penggantian satu purin oleh purin yang lain atau pirimidin oleh pirimidin yang lain. Lihat di gambarnya, pada yang berwarna merah, nukleotida nomor 2 adalah adenin yang berpasangan dengan timin. Itu sebelum replikasi adalah pasangan guanin dengan sitosin. Demikian juga dengan nukleotida nomor 4 berwarna merah adalah guanin yang berpasangan dengan sitosin, berasal dari adenin yang berpasangan dengan timin. Berikutnya transversi adalah substitusi suatu purin oleh pirimidin atau substitusi pirimidin oleh purin. Lihat gambar. Tampak di sana pada nukleotida nomor 3 berwarna merah adalah guanin yang berpasangan dengan sitosin. Sebelum replikasi dan sebelum bertransversi, pada nukleotida tersebut merupakan timin yang berpasangan dengan adenin. Sekarang pengaruh substitusi terhadap mutasi. Yang pertama dikenal dengan mutasi diam, yang berarti tidak mempengaruhi terbentuknya protein. Lihat gambar. Sewaktu tipe normalnya pada kodon keempat adalah GGS, menghasilkan asam aminoglisin. Kemudian mengalami mutasi diam menjadi GGU, itu juga menghasilkan glisin. Jadi, mutasi silent atau mutasi diam adalah perubahan kodon yang tidak menyebabkan berubahnya asam amino. Yang kedua adalah mutasi salah arti atau missense mutation. Mutasi salah arti atau missense mutation merupakan perubahan susunan basa nitrogen yang menyebabkan terjadinya perubahan asam amino pada suatu rantai polipeptida. Lihat contoh gambar yang di atas. Di situ pada kodon keempat sekarang berupa AGS, yang berarti menghasilkan asam aminoserin. Padahal tadi pada slide sebelumnya kan kodon keempat berupa GGS yang menghasilkan glisin. Yang ketiga, mutasi tanpa arti atau nonsense mutation, yaitu mutasi yang mengubah kodon asam amino menjadi sinyal stop atau protein tidak fungsional. Lihat contohnya. Pada kodon ketiga, di situ semula berupa AAG yang menghasilkan lisin, namun mengalami perubahan menjadi UAG yang menghasilkan sinyal stop atau tidak menghasilkan protein, sehingga disebut nonsense mutation. Mutasi gen yang kedua adalah pergeseran kerangka. Ada dua macam, yaitu insersi dan delesi. Perhatikan gambarnya. U yang masuk pada kodon kedua gambar atas
semula AAG menjadi UAA, itu contoh insersi. Kemudian gambar bawah, kodon yang kedua berupa AAG terhapus atau keluar, itu contoh delesi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat bersama. Pada insersi, tampak pada gambar yang ditandai itu ada insersi di nukleotida kedua dan nukleotida kelima, sehingga di situ ada penambahan ya. Dengan demikian, insersi adalah penambahan satu atau dua pasangan basa pada suatu gen. Yang kedua, delesi, yaitu pengurangan satu atau lebih pasangan basa dalam suatu gen. Coba perhatikan gambar. Di situ U keluar dari deretan kodon atau terhapus atau terdelet sehingga disebut delesi. Bahasan berikutnya yaitu mutasi kromosom akibat perubahan struktur kromosom. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa mutasi kromosom adalah perubahan materi genetik pada tingkat kromosom. Di sini ada dua macam, yaitu mutasi akibat perubahan struktur kromosom dan mutasi akibat jumlah kromosom. Yang akan kita bahas dulu yaitu mutasi akibat perubahan struktur kromosom yang terdiri dari 1. Delesi, 2. Duplikasi, 3. Inversi, 4. Katenasi, dan 5. Translokasi. Yuk kita bahas yang pertama dulu yaitu delesi. Perhatikan pada gambar, di situ ada kromosom dengan gen A, B, C, D, E, F, G, H yang mengalami delesi pada gen D, sehingga berubah menjadi kromosom dengan gen A, B, C, E, F, G, H karena gen D-nya terdelet. Jadi delesi adalah hilangnya sebagian segmen kromosom. Contoh pada sindrom Cray-Duket atau tangis kucing. Nampak pada kariotipenya terlihat mengalami delesi yaitu pada kromosom nomor 5. Berikutnya adalah duplikasi. Perhatikan pada gambar, ada kromosom dengan gen A, B, C, D, E, F, G, H. Namun bagian B dan C mengalami duplikasi atau penggandaan, sehingga kromosom berubah menjadi A, B, C, B, C, D, E, F, G, H. Dengan demikian, duplikasi adalah peristiwa kelebihan atau bertambahnya segmen kromosom. Lihat contohnya adalah duplikasi kromosom X pada lalat buah yang menyebabkan mata menjadi kecil. Selanjutnya, mutasi kromosom jenis yang ketiga adalah inversi. Perhatikan gambarnya. Ada kromosom dengan gen A, B, C, D, E, F, G, H yang mengalami inversi atau terbalik, sehingga berubah menjadi A, D, B, E, F, G, H. Dengan demikian, inversi adalah perubahan tata letak gen pada suatu kromosom. Untuk inversi sendiri ada dua, yaitu inversi parasentrik dan inversi perisentrik. Inversi parasentrik yaitu segmen yang terbalik tidak mencakup sentromer, sedangkan inversi perisentrik yaitu jika segmen yang terbalik mencakup sentromer. Selanjutnya adalah katenasi. Perhatikan pada gambar, ada dua pasang kromosom non-homolog yang mengalami translokasi. Kemudian gen-gen yang alelik saling mendekati dan pada akhirnya kromosom membentuk lingkaran. Jadi yang dimaksud dengan katenasi adalah jika dua kromosom non-homolog membelah menjadi 4 kromosom, kemudian ujung-ujungnya saling bertemu sehingga membentuk lingkaran. Yang terakhir adalah translokasi. Translokasi yaitu perpindahan segmen kromosom pada kromosom non-homolog. Perhatikan gambar, di situ ada dua kromosom non-homolog.
Yang pertama adalah kromosom dengan gen A, B, C, D, E, F, G, H, dan yang kedua MNOPQR yang mengalami translokasi atau bertukar tempat pada bagian yang patah. Demikian pembahasan tentang mutasi gen dan mutasi kromosom akibat perubahan struktur kromosom. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan mutasi kromosom akibat perubahan jumlah kromosom.